adalah salah satu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, bagaimana penerapannya nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita dan di pembelajaran maupun di permasalahan terhadap peserta didik kita. Baik, ini adalah bagian dari modul titik 4. Pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar hidup manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang posisi kontrol, dan terakhir itu nanti tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menyikapi atau menerapkan ketika ada siswa bermasalah. Nah ini sangat penting. Jadi saya ketika mendapatkan materi yang keenam ini langsung teringat ketika kita kemarin di ruangan ada Johan bermasalah dengan Amel kemarin, yang satunya itu kan yang butak-butak kemarin yang tidak terima ketika dia disalahkan. Nah pas mengetahui ini ternyata harusnya seandainya tahu tentang segitiga restitusi ini tidak seperti itu, harusnya kita seolah-olah kan jadinya mereka rasa disalahkan, tidak seperti itu. Nah itu langsung kita andai saja tahu tentang ini akan mencoba penerapan yang berbeda. Nah ini nanti akan kita bahas. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, adakah yang mau nih kita bermain peran dulu? Apa permainannya? Nah nih tentang perubahan paradigma. Jadi kegiatannya ada A dan B. Ada A dan B. Dua orang. A itu punya di sengaja di tangan ada sesuatu yang sangat berharga dan dia miliki. Bisa ditulis atau tidak ditulis, yang jelas di dalam tangannya itu ada sesuatu benda. Kemudian si B ini berusaha dengan keras, baik dengan membujuk atau apapun, supaya si A ini mau membuka apa yang ada di genggaman si A. Siapa yang mau berperan? Tugas B, tugas A mudah saja, cuma menyimpan sesuatu di dalam tangannya, mempertahankan. Yang B ini bagaimana caranya? Boleh dengan merayu, mengancam, bahkan boleh supaya si A bisa membuka alat tangannya. Ada yang bersedia? Masyarakat tidak Taiwan ya? Silakan Pak. Menurut dari saja Pak. Silakan. Ayo, lanjut Pak. Pak Iwan mau jadi apa? B boleh. Si Pak Iwan jadi B, Pak Syahrul jadi A ya. Berarti Pak Syahrul di dalam tangan pian itu ada sesuatu, boleh benda yang sangat berharga, benda atau rahasia atau apapun di dalam ini pian. Sedangkan B, Pak Iwan itu bertugas boleh dengan Pak Iwan kata-katanya. Silakan Pak Iwan. Boleh apa dulu supaya meminta untuk membuka kepala tangan. Siap Bapak Ibu? Bapak-bapak? Silakan Pak. Ya, minta bujuk. Pal. Apa tuh? Aku ada tahu. Pak, aku kepo. Jadi aku berikan 1000 dari menunjukkan apa yang dibunyikan. Waktu itu katanya teman. Lah coba apa melihat. Jadi paksa nih. Paksa kan perlu dengan kekerasan kan. Seperti itu loh. Bagaimana Bapak mau buka? Ada weh. Oke. Ada lagi usahanya? Sampai mana? Enggak. Sampai nyerah lagi. Oh, tanpa menyerah. Tapi menyerah. Sahur ini
Saroni. Lihat dong, apa yang kamu sembunyikan di tanganmu itu. Saya mau buka tidak? Anak pahala kan ada. Sesuai. Dan kita. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Jaruni, terima kasih Bapak Iwan yang telah bermain peran pada hari ini. Baik, nah pertanyaannya dari kegiatan tadi ada A dan B. Si A berusaha dengan keras mempertahankan tangannya, si B berusaha dengan segala cara dengan menunjukkan bahwa tadi ada ancaman sedikit. Kau paham tidak? Nah, pertanyaannya siapakah yang mempunyai posisi kontrol sini? Bapak Iwan atau Bapak Syahwi? Siapa kira-kira? Nah, Pak Syahwi, iya terima kasih Rizka. Jadi bagaimanapun Bapak Iwan membujuk, kalau Pak Syahwi tidak membuka, maka teman itu tidak akan terbuka bagaimana perhatikan apapun. Jadi yang memiliki kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Orang lain tidak bisa membuka tangan kita kalau tidak kita sendiri yang membuka. Nah itulah yang pertama dulu yang harus kita ketahui. Artinya posisi kontrol itu ada pada diri kita. Nah, baik. Nah ini seorang beliau ini seorang psikiater dan pendidik William Glasser ini meluruskan konsepsi tentang kontrol. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang menyatakan bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Padahal seorang murid melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu, kenapa jadi dia menurut sama gurunya? Itu karena dia saat itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi bukan guru sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal tidak. Ketika kita mengkritik, itu berarti kita sudah menuju identitas gagal pada kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak seperti itu. Nah, baik. Nah ini menurut Stephen dan Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap maupun perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah ini mengubah paradigma dari stimulus respon menuju pendekatan care kontrol. Stimulus respon mengatakan realitas atau kebutuhan kita ini sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan kita itu berbeda. Karena guru dengan murid itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah ini kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, apapun yang dilakukan seorang, baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Stimulus respon mengatakan orang lain senang terhadap Iva tadi, apakah sebuah hukuman ataukah itu konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau jawab? Siapa? Hukuman atau konsekuensi? Ya Bu. Ya, kenapa Bu? Karena menurut Lutfi itu melibatkan fisik ya. Kan si Ivanya diminta untuk maju ke depan, kemudian disuruh sambil menunjuk hidungnya dan
belum hidup gitu, dan itu membuat kegaduhan di kelas. Menurut Lulus, segala sesuatu yang melibatkan fisik seseorang anak-anak hukuman itu. Dalam konsekuensi itu harusnya ada kesepakatannya lebih dulu. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan yang kita sepakati lebih dulu. Nah, ini tiba-tiba memegang hidung dan membuat malu seorang. Nah, itu berarti termasuk hukuman. Nah, berikutnya, nah nanti kita akan masuk ke yang kelas tentang bagaimana konsekuensi, apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama-sama. Nah, ini yang terakhir berikutnya adalah tentang restitusi. Nah, ini apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah. Hukuman juga berupa hukuman fisik atau psikis. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh murid. Nah, itu jadi termasuk hukuman apa yang dilakukan oleh Bapak saya. Berikutnya apa itu konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi biasanya sudah terencana dan disepakati bersama-sama di dalam kelas. Misalkan anak terlambat. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Misalkan saya terlambat mengumpul tugas, saya akan menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan tugas. Artinya dia sudah tahu kalau misalkan tidak mengerjakan PR, berarti dia kehilangan waktu istirahat. Misalkan itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kadang-kadang karena tidak nyaman karena masih ada yang harus dilakukan. Nah, sikap guru selalu memotivasi murid. Sedangkan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti ada videonya bagaimana kita menerapkan restitusi di kelas kita atau di lingkungan sekolah kita ketika memiliki anak-anak yang bermasalah. Nah, ini keyakinan kelas. Alhamdulillah saya di sini melihat setiap kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Jadi tidak terlalu banyak. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi pertama dulu untuk supaya kita tahu kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan motor, roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Kenapa kita memakai helm? Untuk keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini kesehatan, keselamatan, inilah keyakinan yang kita miliki. Ketika kita yakin, supaya selamat, supaya sehat, kita tahu itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Berarti kita bukan tidak ada dasarnya. Ketika kita sudah meyakini hal itu, kita akan menerapkan. Jadi ketika sudah memiliki keyakinan dan untuk selamat, supaya sehat, diyakini oleh diri, maka akan melakukan sesuatu itu akan terdorong dari internal, bukan dari orang lain. Tidak, jadi anak-anak itu tidak sekedar mematuhi peraturan, serangkaian peraturan tanpa tahu kenapa harus seperti ini, kenapa harus dilakukan. Nah, itulah keyakinan. Saya yakin sudah di sini, alhamdulillah sudah tahu kan kalau tata tertib biasanya seperti ini. Nah, keyakinan kelas sudah ada di masing-masing kelas. Kenapa harus seperti ini, kenapa harus ini? Nah, sampai kita tidak terlalu adalah karena di sekolah ini sudah memiliki kesepakatan kelas masing-masing. Artinya siswa itu memiliki konsekuensi dibicarakan bersama. Dibicarakan bersama. Misalkan datang terlambat,
manusia. Jadi manusia ini berperilaku terhadap apapun karena memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya panan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Keempat, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Nah, ketika kita mengetahui kebutuhan anak, maka kita akan tahu solusi apa. Contoh, ketika ada kasus seorang anak kalau di sekolah pasti merebuti makanan kawannya. Setiap kawannya memiliki bekal atau apapun pasti mengambil. Nah, itu kan suatu masalah di kelas kita. Ternyata setelah ditelusuri, dia di rumah orang lagi sibuk tidak makan. Artinya dia punya kebutuhan nih. Kebutuhan dia kenapa jadi tidak makan? Nah, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Ketika suatu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Nah, itu kenapa guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan produktif, jadi brigadir budaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup ibu tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanamkan sapi. Hanya dapat menguntung tumbuh padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang tergabung di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha betul dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika melihat kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menghentikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau
love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka, percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ini hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi. Yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri.
adalah kebutuhan akan semangat. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Dosen menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan. Ini hubungannya dengan kebutuhan anak. Makanya kita tidak bisa menyalahkan anak yang bete, yang kuling-kulingan di kelas, karena mereka kebutuhan dia akan kesenangan tidak terpenuhi. Ini hubungannya. Belajar. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kaitannya yang anak-anak yang cenderung memukul kawan atau apa, dia terlihat ingin jadi penguasa kelas karena kebutuhannya di rumah. Bisa jadi dia misalkan di rumah selalu mengalah, tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan salah. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Oke Bapak Ibu. Nah itu tadi 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui seorang pendidik. Nah jadi ketika kita memahami 5 kebutuhan ini, kita akan tahu ternyata kenapa anak bersikap seperti ini. Tidak ada sikap atau perilaku anak-anak didik kita itu yang tidak memiliki alasan. Jadi berikutnya tentang posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini juga sangat penting ini kita mengetahui hal ini. Pertama, posisi kontrol kita, apakah kita menjadi pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah ini. Oke, ini ciri-cirinya ya. Kalau menghukum biasanya ada suara tinggi, mata melotot, jarinya sambil tunjuk-tunjuk, biasanya itu ciri-ciri menghukum. Jangan dengan kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa hadir di tempat waktu? Itu biasanya seperti itu gurunya. Nah, bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu? Pasti kan kemungkinan murid marah dan mendendam bahkan ketika dikatakan oleh guru. Bisa jadi sesudah kembali duduk misalkan atau sudah dipersilakan masuk kelas, murid tersebut akan mencarat-carat mejanya, bukunya atau apa. Lebih buruk lagi sepulang sekolah melihat murid yang beres nomor atau mobil bapak ibu guru yang sudah menghukumnya, bisa jadi diambil akun. Nah itu biasanya menjadikan murid itu mendendam ketika kita berperan sebagai penghukum, guru yang selalu berperan sebagai penghukum. Nah yang kedua itu membuat rasa bersalah.
sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya, ayo, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Selamat pagi. Nah, sambil senyum-senyum ketawa ringan dianggap sebagai teman, tapi lebih mending ini daripada sebagai pemukul atau pembuat merasa bersalah. Ini santai, seperti teman saja. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau, posisi guru sebagai pemantau ini biasanya dia akan menghubungkan dengan konsekuensi atau kesepakatan kelas. Selalu. Ini misalkan guru menanyakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat berapa menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Tunggu. Nah, biasanya pemantau seperti itu, menghubungkan dengan konsekuensi atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, terakhir posisi sebagai manajer. Nah, kalau manajer, nih contohnya kata Pak Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kata guru, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, kata guru. Saya hargai usahamu dan memperbaiki. Nah, jadi seorang manajer ini dia mencari solusinya itu mengajak anak bersama-sama anak. Bagaimana nih kita bisa memperbaiki masalah ini? Kalau pemantau biasanya menghubungkan dengan konsekuensi atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Kalau manajer langsung saja, ini yang bisa diperbaiki. Jadi anak-anak itu memikirkan dan menemukan solusi sendiri dengan bantuan oleh guru. Nah, bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Acak pinggang misalkan, atau bersikap seolah-olah besar. Nah, jadi fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila nah, ini kita saksikan lagi sedikit aja nih. Oke, 5 posisi guru sebagai posisi kontrol sebagai seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir pulang di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Disuruh keliling basket tidak sesuai dengan kesalahan biasanya Kanal 5 ya? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. terlihat sekali dia kesalahan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, melihat ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kira-kira posisi
sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, Bu Dani. Maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain-lain perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Siapa yang bisa kerjakan? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam terus. Oke, pertanyaannya, siapa yang menjawab nih? Oke, posisi kontrol apa kira-kira yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Siapa yang mau? Wenir? Siapa yang mau pegang? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Gimana cirinya tadi? Gimana kamu ini tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan. Kira-kira apa? Apakah menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Iya, Pak Hasbi? Merasa bersalah. Dari mana? Bisa menyimpulkannya? Iya. Iya, dari kata-kata betul sekali Bapak Hasbi. Terima kasih Bapak Hasbi. Dari kata-kata ibu dari sendiri, tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, nah, membuat anak menjadi rasa bersalah. Nah, pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan dasar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi ada 5 kebutuhan dasar, ada survival, ada nih, kira-kira. Nah, nih, kira-kira melihat Fajar yang malas, uring-uringan, oleh yang maju ke depan, malas, kira-kira kebutuhan boleh lebih dari satu. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada yang mau berpendapat? Iya, boleh. Kalau menurut ini salah satunya kesenangan. Kayaknya dia kayak merasa bosan tuh di kelas, katanya uring-uringan. Jadi mungkin ada perlunya permainan di kelas, teman, terus tuh sama temannya mungkin diajak rame-rame di kelas, kolaborasi. Mantap Ibu Hijrah. Terima kasih Ibu Hijrah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang berpendapat? Atau satu aja? Ada setuju sama dengan Ibu Hijrah? Pertanyaannya ada? Oke, Bapak dan Tani boleh menurut Bapak apa? Saya apa? Oke, silakan Bapak. Dan Tani, sampaikan Pak. Bapak apa? Kebutuhan Fajar, ya. kebebasan untuk mengikuti apa yang Terima kasih Bapak. Mantap. Bapak dan Tani dan Ibu Hijrah. Ibu Hijrah mengatakan kesenangan. Betul sekali. Kedua-duanya betul Bapak Ibu. Kami ketika dalam kelompok pun juga memiliki dua. Jadi kesenangan karena dia kenapa jadi memiliki kesenangan? Karena berpendapat. Nih, kita lihat ya. Nah, ini posisi kontrolnya betul sekali membuat rasa bersalah. Nah, ini membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi dua juga sama, kesenangan atau fun
menjadi mandiri. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Betul sekali. Mantap Bapak Ibu. Berarti sudah tahu tentang kebutuhan dasar dan posisi kontrol yang harus kita miliki. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Ini adalah suatu proses dialog yang terakhir yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti seorang manajer atau posisi manajer tadi bagaimana menerapkan. Ini kita supaya lebih jelas kita saksikan ini sedikit aja videonya supaya lebih jelas lagi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini sangat penting ketika ada murid-murid kita yang bermasalah yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Salam berbahagia Guru dan Bapak Guru kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan ada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama ya sekarang. Kenapa hadirnya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak.
Sampai Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, nah seperti itu tadi. Akhirnya yang murid yang awalnya marah-marah, ngotot akan nunduk kan akhirnya. Nah, ini kenapa teringat kemarin kan baru berapa minggu dari sini kemarin pas di ruangan duduk tiba-tiba Bu Eka masuk dengan 3 orang murid pinjam kursinya ya mendengarkan Ibu Eka ternyata langsung suara siapa kemarin ya? Iya, itu yang langsung tidak terima. Lalu karena saya mendengarkan, terpaksa ikut juga dengan Bu Eka. Masalah apa ini? Nah, tapi ketika itu belum benar ini sama dengan Bu Eka. Seolah-olah kami dengan Bu Eka itu mengatakan bahwa gara-gara kamu jadi seperti ini, jangan disalahkan, ya kita seolah-olah bersalah. Memang tujuannya betul mendorong orang lain tidak tepat. Seharusnya kan tidak dipertemukan mereka bertiga, adalah harusnya di satu-satu dulu supaya mereka bisa menyadari dan memperbaiki dari dirinya sendiri. Jadi 3 langkah ini pertama kan menstabilkan identitas dulu. Jadi bagian dasarnya ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita kritik, mereka sudah berbuat salah, kita salahkan lagi. Maka ketika kita mengkritik dan menyalahkan mereka, maka mengarahkan pada identitas mereka. Jadi menstabilkan identitas dulu. Nah, ini langkah-langkahnya yang berdasarkan di video yang kita tonton tadi. Bisa membuat pertanyaan, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Manusia tidak ada yang sempurna, itu juga pernah mengalami kesalahan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baru tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan pasti itu bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi setiap apa yang dilakukan anak itu pasti memiliki tujuan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, tahapan dari validasi tindakan yang salah, misalkan mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah, untung aja kamu seperti itu aja, seperti itu. Jadi pasti kamu memiliki, kenapa kamu melakukan itu, pasti kamu memiliki tujuannya kan? Iyalah saya bela diri kan? Nah, jadi kita tidak membenarkan tujuannya, cuma validasi bahwa tindakan itu salah dari dirinya sendiri. Pertanyaan yang ketiga, mungkin kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kalau sudah pada tahap ini, baru terakhir tahapan menanyakan keyakinan. Nah, saya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percaya, menjadi seperti apa yang dia inginkan. Dia akan berpikir, oh iya, salah urutan itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya pada tahap ketiga ini
menjelaskan pemaparan kami pada hari ini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas? Nanti terakhir minta testimoninya salah ya. Kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk diri, kemudian untuk keluarga di rumah, menerapkan kepada anak, dan yang penting lagi untuk anak didik kita sekolah dan sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan segala permasalahan apapun yang dihadapi oleh anak bisa kita selesaikan dengan berdasarkan posisi kontrol yang baik dan cara penyelesaian yang bagus. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.